Halo, kali ini kita akan membahas materi tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Tujuan pembelajaran teks deskripsi yang pertama yakni menjelaskan ciri, objek, dan tujuan teks deskripsi. Yang kedua, menentukan jenis-jenis teks deskripsi. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri penggunaan kebahasaan pada teks deskripsi. Tahap awal untuk memahami teks deskripsi yang perlu diketahui yakni pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, teks deskripsi adalah teks yang dapat menggambarkan atau menjelaskan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan objek tersebut. Teks deskripsi sendiri bertujuan supaya pembaca seolah-olah dapat merasakan apa yang sedang dijelaskan pada teks tersebut dengan memberikan penjelasan pada tiap-tiap bagian objek tertentu secara utuh dari hasil pengamatan si penulis itu sendiri, ditambah dengan citraan-citraan agar memperkuat kesan yang ditimbulkan dari teks deskripsi. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri teks deskripsi, yakni mendeskripsikan suatu objek, melibatkan fungsi panca indera, melibatkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tersebut, mengandung banyak kata sifat, dijelaskan secara rinci, dan ketika dibaca, pembaca seolah-olah dapat melihat secara langsung objek yang dibicarakan. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi yang terdiri dari deskripsi spasial, yakni teks yang mendeskripsikan ruang atau tempat, kemudian deskripsi subjektif yang menggambarkan suatu objek ditambah dengan kesan si penulis, dan yang terakhir ada deskripsi objektif yang menggambarkan sesuatu atau objek tertentu secara apa adanya. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari masing-masing jenis teks deskripsi. Dapat kalian baca perlahan. Jika terlalu cepat video ini, dapat kalian tekan tombol pause ya. Nah, setelah selesai kalian membaca berbagai macam contoh teks deskripsi, selanjutnya kita bahas tentang struktur teks deskripsi yang terdiri dari identifikasi, kemudian klasifikasi, dan yang terakhir deskripsi bagian. Dalam identifikasi sendiri merupakan bagian penentuan elemen-elemen, sementara klasifikasi yakni bagian penyusunan gagasan-gagasan, dan yang terakhir deskripsi bagian merupakan bagian yang memaparkan gagasan-gagasan secara rinci dan jelas sesuai dengan objek yang sudah ditentukan. Sekarang kita bahas pula kaidah kebahasan teks deskripsi yang terdiri dari kata umum dan kata khusus, kata sifat, kata ganti orang, dan majas. Ya, yang pertama kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas, sementara kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Dan kata umum biasanya disebut hipernim, sementara kata khusus disebut hiponim. Berikut adalah contoh klasifikasi dari hipernim dan hiponim. Nah, dapat kalian lihat sendiri ya. Kita langsung lihat contoh di bawahnya. Di sini ada 3 kalimat yang menggunakan masing-masing kata membawa, memikul, dan menenteng. Kenapa menenteng salah? Karena pada dasarnya menenteng lebih tepat jika digunakan jika ayah membawa sebuah tas. Selanjutnya kata sifat. Ya, kata sifat atau adjektiva yang digunakan dalam teks deskripsi berfungsi sebagai penguat kesan yang ingin diungkapkan penulis untuk menggambarkan objek yang dibahas dalam teks tersebut. Misalnya kita ambil satu contoh baik. Dalam kata baik di sini untuk kata emosi kuatnya terdiri tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Berikutnya majas. Majas yang biasanya terdapat pada teks deskripsi yakni majas metafora.
Najas metafora adalah kiasan yang mengandung perbandingan tersirat. Metafora digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang lain. Contohnya, sang ibu memeluk buah hati. Nah, buah hati di sini dimaksudkan adalah seorang anak. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks deskripsi. Pertama yang harus kalian lakukan yakni menentukan tema, tujuan, kumpulkan fakta atau data-data. Setelah data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan, kemudian uraikanlah kerangka karangan tersebut menjadi teks deskripsi. Sekian pemaparan materi kita kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa like video ini ya.